Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul Orphan First Kill. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya, dukung channel Neng dengan cara subrek, like, komen, dan share. Yuk Cerita diawali dengan sebuah mobil melaju ke Institut Sun dan terlihat seseorang mengintip dari jendela. Anna adalah instruktur terapi seni. Ia lalu memasuki gedung tersebut dan kemudian disambut oleh Dr. Novotny di sana. Sebelum memulai pekerjaan di hari pertamanya, mereka dihampiri oleh seorang pria yang memberitahu bahwa pasien bernama Lina telah menghilang. Mengetahui hal tersebut, mereka segera mengantisipasi dalam keadaan siaga. Dr. Novotny mengatakan bahwa Lina adalah pasien mereka yang paling berbahaya, sehingga Anna ditempatkan di sebuah ruangan aman, sementara mereka mencari keberadaan Lina. Di dalam ruangan tersebut, Anna menemukan seorang anak kecil sedang duduk di meja. Ia melihat anak itu telah menggambar dirinya, kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Lina. Untungnya Dr. Novotny memasuki ruangan bersama beberapa penjaga dan membawa Lina kembali ke kamarnya. Ia menjelaskan kepada Anna bahwa Lina bukanlah seorang anak kecil, namun Lina menderita kelainan kelenjar yang menahan pertumbuhannya di usia sekitar 10 tahun dan sebenarnya ia sudah berusia 31 tahun. Dokter melanjutkan bahwa Lina menggunakan kelainannya untuk membodohi orang lain demi mendapatkan kepuasan tersendiri. Suatu malam Lina menggoda seorang penjaga lalu menghabisinya. Ia menggunakan kartu kunci untuk melarikan diri melalui koridor. Di saat bersamaan, Anna juga baru saja pergi dan melihat Lina di luar. Anna pun kembali untuk memperingatkan Dr. Novotny dan Anna memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Anna kemudian mengemudi kembali ke rumahnya tanpa menyadari bahwa Lina telah berada di belakang mobilnya. Tanpa ragu, Lina pun menghabisi Anna lalu memasuki rumahnya. Di sana Lina memeriksa komputer Anna untuk mencari anak-anak yang hilang dan menemukan seorang anak kecil di sebuah website yang mirip dengannya bernama Esther. Lina pergi keluar lalu duduk di ayunan. Ia didatangi polisi. Lina memberitahu bahwa orang tuanya berasal dari Amerika Serikat dan namanya adalah Esther. Di Amerika Serikat, Ellen dan Tricia sedang menonton putra mereka bernama Gunner yang telah memenangkan pertandingan anggar. Mereka membahas tentang kehilangan putri mereka, tetapi tiba-tiba mereka diberitahu oleh Inspektur Donan jika polisi telah menemukan putrinya setelah hilang selama 4 tahun. Tricia pun pergi ke Moskow dan bertemu kembali dengan Esther. Dalam penerbangan kembali ke Amerika, Tricia berbincang tentang keluarga mereka, tetapi ia terkejut mengetahui bahwa Esther telah melupakan kematian neneknya. Saat mereka tiba di bandara, Lina dipeluk oleh Ellen sebelum mereka kembali ke rumah. Mereka memasuki rumah dan Lina lalu melihat-lihat sekitar isi rumah. Ia memberitahu Ellen dan Tricia bahwa ia suka melukis dan Ellen begitu senang. Keesokan harinya mereka pergi menemui Dr. Seeger, seorang psikolog anak. Ia bertanya pada Lina apa yang terjadi saat ia pergi, tapi Lina dengan terampil mengubah topik pembicaraan. Ketika Dr. Seeger berbicara dengan Tricia, Lina menguping pembicaraan mereka. Sementara Dr. Seeger telah mencatat beberapa poin yang tidak konsisten dari perkataan Lina. Mengetahui hal itu, Lina sengaja menciptakan kepanikan dan mereka pun lalu pergi. Dalam perjalanan keluar, Lina melihat Inspektur Donan diam-diam mengambil foto mereka. Kembali ke rumah, Ellen membawa Lina berkeliling di studionya. Lukisan yang Ellen buat menggunakan cat ultraviolet untuk membuat lapisan tersembunyi. Di sana Lina melihat banyak clipping koran tentang hilangnya Esther, tapi Ellen segera menutupinya kembali dan mengatakan bahwa tidak ada gunanya memikirkan masa lalu. Ellen mengajak Lina untuk melukis bersama. Lina mengatakan bahwa ia ingin melukis Ellen. Tricia memperhatikan Lina. Ia tampak sangat terkejut melihat betapa bagusnya lukisan Lina. Kemudian Tricia mengambil buku catatan milik Lina, tetapi Lina merebutnya kembali dari Tricia. Ia mengatakan bahwa itu adalah privasinya. Namun Tricia menyangkal. Ia membalas jika ia hanya mencari arloji emasnya.
Lina kemudian membuka buku catatan dengan tulisan Esther dan menggunakannya untuk menyusun rencana jahatnya. Saat makan malam mereka mendiskusikan keahlian artistik Esther, lalu Lina memanggil Tricia ibu. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Ternyata itu adalah Inspektur Donan yang datang untuk memeriksa keadaan dan ia tampaknya khawatir. Setelah itu Lina mencuri perhiasan serta uang. Ia berencana untuk pergi. Tetapi Lina melihat Ellen di studio dan kecintaannya yang semakin besar pada Ellen mendorong Lina untuk kembali. Tricia dan Ellen sedang bersiap untuk menghadiri acara amal. Mereka merasa sejak Esther ditemukan, mereka juga mendapatkan kehidupan cinta mereka kembali. Mereka pun mulai bercumbu, namun tanpa disadari Lina sedang menonton mereka. Lina yang cemburu kemudian memotong gaun mahal Tricia. Saat orang tuanya pergi, Gander mengadakan pesta di halaman belakang sementara Lina disuruh tinggal di dalam kamarnya. Tidak memperdulikan perkataan Gander, Lina pun ikut bergabung dengan teman-teman Gander dan menolak pergi. Kemudian Inspektur Donan kembali datang. Ia bertanya apakah Gander mengadakan pesta. Gander menyangkalnya meskipun Inspektur dapat mencium bau asap ilegal dari jalan. Inspektur Donan meminta izin untuk menggunakan kamar mandi tetapi ia malah naik ke atas dan mengambil sampel sidik jari dari kamar Esther. Saat ia pergi, Lina mengamatinya. Ia memeriksa kamar sebelum menyadari apa yang telah Inspektur Donan lakukan. Tricia dan Ellen tiba di rumah. Lina kemudian sengaja membiarkan shower menyala agar tampak berada di kamar mandi. Tricia lalu mengambil buku Lina lagi dan ia menemukan foto Ellen dengan dirinya, namun wajahnya digores-gores. Tricia juga menemukan clipping koran tentang anak yang hilang serta referensi dari Sun Institute. Lalu Tricia berjalan ke kamar mandi tetapi ia tidak melihat Lina di sana. Di rumahnya Inspektur Donan sedang memeriksa sidik jari Lina dan menyadari bahwa sidik jari Lina tidak cocok dengan milik Esther. Lina menyelinap di belakangnya, ia kemudian menusuknya dari belakang. Saat Inspektur Donan tersungkur, Lina bertanya bagaimana ia tahu bahwa ia bukan Esther padahal Tricia pun tidak mengetahuinya. Inspektur menjawab jika Tricia sudah tahu, tiba-tiba ia pun ditembak. Ternyata Tricia lah yang menembak Inspektur Donan. Lalu Tricia mengarahkan senjatanya kepada Lina dan Lina segera menjelaskan bagaimana ia bisa sampai di sana. Tricia bertanya mengapa Lina tidak merampok mereka dan segera kabur. Tricia berpikir jika Lina mencari sesuatu yang lebih besar. Lina meminta untuk dilepaskan. Ia meyakinkan Tricia tidak akan pernah melihatnya lagi. Tetapi Tricia mengatakan kepada Lina bahwa Esther tidak bisa hilang untuk kedua kalinya. Tricia menjelaskan pada saat itu Gander dan Esther bertengkar, namun Gander bertindak terlalu jauh, di mana Gander tidak sengaja membuat Esther meninggal. Tricia menutupi semuanya untuk melindungi putranya, tetapi Ellen tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Setelah itu Lina dan Tricia bersama-sama menyembunyikan tubuh Inspektur Donan di dalam sumur, dan mereka setuju untuk melanjutkan kebohongan mereka. Mereka pun mengirim email dari komputernya untuk menutupi kepergian Inspektur Donan. Mereka lalu kembali ke rumah dan pada saat Ellen menidurkan Lina di kamarnya, Tricia dan Gander mendiskusikan masalah yang sekarang mereka hadapi. Keesokan harinya mereka menemui Dr. Seeger kembali dan membuat kebohongan bahwa Lina sudah mampu beradaptasi dalam keluarganya dengan baik. Di rumah beberapa teman keluarga datang untuk makan malam dan Lina telah mempersiapkan diri dengan bersikap baik. Gander mendatangi Lina. Mereka pun berdebat lalu Gander mengancamnya dan menyebut Lina orang aneh. Di malam hari berikutnya saat keluarga makan malam bersama, Tricia menyajikan makanan berbeda kepada Lina dan Lina pun merasa curiga lalu ia meminta izin. Tricia mengatakan bahwa Lina boleh membawa makan malamnya dan memakannya di kamar. Sesampainya di lantai atas, Lina meletakkan makanannya untuk tikus yang ada di kamarnya. Ellen datang memeriksa Lina dan mengajaknya untuk melukis. Mereka pun melukis di studio bersama, sementara Tricia melihat mereka dari balik jendela. Saat Ellen pergi tidur, Tricia masuk ke ruangan. Ia mengatakan pada Lina jika Ellen akan sama jijiknya dengan pria manapun ketika ia menyadari bahwa Lina adalah seorang monster. Tricia mengajak Lina kembali sebelum naik ke lantai atas untuk tidur dengan suaminya. Sementara Lina pergi ke kamarnya. Di sana ia menemukan bahwa tikusnya telah mati. Keesokan paginya Lina memasak sarapan untuk Ellen dan Tricia. Tricia lalu membuang smoothie yang telah disiapkan untuknya dan menemukan tikus mati di dalamnya.
Ellen akan melakukan perjalanan ke galeri seni dan mereka pergi ke stasiun kereta api untuk mengantar Ellen. Lina melihat Trisha dan Gunnar berbicara bersama dan ketika kereta mendekat, ia mencoba untuk mendorong mereka dari platform, namun ia dihentikan oleh seorang pria dan rencananya pun gagal. Ellen naik ke kereta lalu pergi. Saat itu Trisha menyadari apa yang akan terjadi. Ia memberitahu Lina bahwa rencana mereka sudah berakhir. Lina kemudian merampas tas Trisha serta mengambil mobilnya. Dengan cepat Trisha melaporkan mobilnya dicuri oleh Lina dan tidak lama berselang Lina pun ditangkap oleh petugas polisi. Kembali ke rumah, Trisha mengetahui bahwa Lina telah ditemukan dan ia dibawa kembali ke rumah. Lina masuk ke dalam, ia pun diikuti oleh Trisha. Trisha meminta Gunnar untuk bangun dari duduknya karena mereka akan melakukan sesuatu. Mereka mendatangi Lina yang mencoba kabur, tapi ia ditahan oleh Gunnar. Sebelum Trisha dapat menyelesaikan rencananya yang mengerikan, Lina berhasil melarikan diri namun Gunnar mendorongnya dari tangga. Tiba-tiba Trisha menerima panggilan telepon dari Ellen yang telah menerima telepon dari polisi dan sedang dalam perjalanan pulang. Gunnar menyadari bahwa Lina kabur, lalu ia mengambil pisau anggarnya dan mencarinya di sekitar rumah. Gunnar menemukan Lina dalam kegelapan, namun tiba-tiba Lina memanahnya dan melumpuhkan Gunnar. Lina mengambil pisau anggar serta menghabisinya secara sadis. Trisha pun datang, ia mengejar Lina ke dapur di mana mereka bertarung dengan sengit hingga menyebabkan kebakaran. Mereka berdua naik ke atas atap. Ketika Ellen tiba di rumah, keduanya tergelincir dan bergelantungan di atap. Trisha mencoba menjelaskan kasus mereka kepada Ellen. Sayangnya Trisha tergelincir dan jatuh ke lantai dasar. Sementara itu Ellen berusaha menyelamatkan Lina. Ellen mencoba untuk menghiburnya tetapi penyamaran Lina terungkap. Ellen sangat terkejut, ia menyebut Lina sebagai monster. Dalam kemarahannya Lina mendorong Ellen dari atap dengan kencang. Saat pemadam kebakaran menuju ke rumah, Lina berada di dalam kamar. Ia membersihkan tubuhnya dan menempatkan dirinya kembali sebagai Esther. Ia berjalan di antara api lalu keluar melalui pintu depan. Beberapa hari kemudian Esther dipindahkan ke panti asuhan di mana sekarang ia sedang menunggu untuk diadopsi oleh keluarga baru. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.